أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ya ma'syaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, para sepuh, orang tua kita yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin kaum muslimin dan muslimat, semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk sama-sama belajar dalam rangka membekali diri dengan ilmu serta wawasan agar kita bisa menjalani agama dengan baik, kehidupan dengan baik, berakhlak dengan baik. Karena mengimplementasikan kebaikan itu harus dengan ada bekal. Bukan hanya dengan akal pikiran perasaan, tapi dengan berbekal ilmu pengetahuan. Salawat serta salam mari kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini setelah kita selesaikan tafsir surat Ad-Duha, kita masuk surat selanjutnya yaitu surat Al-Lail. Ya, surat Al-Lail. Baik. Saya baca beberapa ayat pertama dari surah Al-Lail ini karena ayatnya ada 21, maka kita akan membacakan penjelasan tafsir dari para ulama dengan nyicil, ya, dikit demi sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Allah Subhanahu wa taala berfirman 10 ayat pertama, demi malam tatkala telah menutupi cahaya, demi siang yang ketika terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki perempuan. Sungguh usaha kalian itu pasti berbeda-beda. Adapun bagi yang menginfakkan hartanya dengan bersedekah di jalan Allah dan bertakwa, dan ia pun membenarkan ucapan yang terbaik, adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun bagi orang-orang yang bakhil, merasa dirinya telah cukup
ditambah lagi mendustakan pahala, maka kami kelak akan menyiapkan untuknya jalan yang penuh dengan kesulitan. Baik, Al-Lail 1 sampai 10. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Lail yang berarti malam atau waktu malam adalah salah satu surat yang termasuk golongan surat Makkiyah. Surat yang turun ketika Nabi berada di kota Makkah. Atau dengan penafsiran lain, surat yang turun setelah Nabi sebelum Nabi hijrah. Ya. Inilah 10 ayat yang pertama yang telah kita bacakan. Di 3 ayat pertama, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat sumpah. Ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu malam yang telah meliputi waktu siang. Ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu siang yang muncul dengan terang benderang. Ayat yang ketiga, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan telah berulang penjelasan, Allah kalau bersumpah pasti menyebut makhluk ciptaannya. Tujuannya apa? Karena pertama tidak ada yang lebih mulia dari dirinya Allah. Kemudian Allah ingin menjelaskan makhluk yang Allah sebut sebagai sumpah ada kemuliaan padanya. Pada yang pertama Allah menyebut sebagai sumpah malam. Ini menunjukkan bahwa waktu malam adalah waktu yang layak untuk kita perhatikan bersama, tidak menyia-nyiakannya. Dan pada yang kedua waktu siang, demikian juga tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakan. Karena malam dan siang adalah waktu yang kita di sana menentukan diri kita apakah akan termasuk orang yang selamat atau orang yang merugi. Karena waktu malam dan sianglah kita beramal. Karena di waktu siang dan malamlah kita berusaha untuk meraih keselamatan atau kita celakakan diri kita termasuk orang-orang yang merugi. Waktu malam dan siang. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya pada firman Allah, ya, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, kata Imam Ibnu Katsir semakna dengan ayat Allah yang lain yang berbunyi wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dan segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan, pada surat Az-Zariyat 49. Ya. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, untuk ayat yang ketiga ini Allah menyebut penciptaan manusia, demikian juga jin yang berpasang-pasangan. Zaujaini, berpasang-pasangan. Dan Allah sendiri menjelaskan yang namanya berpasang-pasangan itu adalah az-zakar wal untha, pria dan wanita. Itulah ketentuan dari Allah tabaraka wa taala. Maka bukan pasangan namanya kalau pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Ya. Ini adalah perkara yang sangat bertentangan dengan ketentuan dari Allah Rabbul Izzah Dzul Jalali wal Ikram. Tidak boleh kita benarkan, tidak boleh kita setujui, tidak boleh kita ridhoi, karena ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Seakan-akan menantang Allah, seakan-akan protes kepada Allah, sehingga meyakini boleh kok laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun ada sebagian tempat yang melegalkan, betul ya?
Terserahlah, mau seluruh dunia melegalkannya, tetap saya katakan haram. Nggak boleh. Ya. Karena inilah yang disebut dengan liwat. Ya. Kerusakan yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Ya. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut dengan luar biasa azabnya. Ya, dihujani, bebatuan, mereka binasa dengannya. Ada yang ditenggelamkan ke muka bumi. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, perkara ini atau masalah ini bukan masalah kecil. Yang saya sebut di sini adalah masalah liwat, ya, atau yang disebut dengan bahasa kita homoseksual. Ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah kecil, tapi ini masalah besar dalam agama kita karena mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab sangat bertentangan dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini sedikit saya tegaskan agar kita mudah-mudahan teranggap berusaha meminimalisir, mengantisipasi masyarakat kita dari penyakit ini. Penyakit liwat. Ya. Harus kita antisipasi, jangan berdiam diri. Ya, karena ternyata liwat ini menurut beberapa survei, ya, di beberapa tempat di Indonesia ini itu mengalami peningkatan. Ya, di Bandung, di Jakarta itu mengalami peningkatan katanya. Ya. Maka ini termasuk perkara yang mesti kita beri perhatian. Tidak boleh kita diamkan. Kalau ada tanda-tanda akan hal ini segera diantisipasi. Ya, diingatkan, ditindak, ditegaskan dan jangan dibiarkan. Ya. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, secara syariat Allah telah sebutkan perbuatan liwat ini adalah perbuatan yang sebenarnya akan menyebabkan terputusnya generasi manusia di muka bumi. Ya, akan menyebabkan apa? Terputusnya generasi manusia di muka bumi. Dan ini sangat luar biasa kerusakannya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan akibat dari perbuatan liwat atau homoseksual ini. Ya. Ataqtuluna ataqta'una, apakah kalian ingin memutus, ya, kehidupan manusia? Ya, maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah perbuatan yang tidak boleh kita biarkan. Kalau dulu di zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, mereka itu sepakat bila kedapatan pelakunya hukumannya hukuman mati. Dengan bentuk hukuman yang beda-beda. Bisa dengan dihukum mati dengan cara dilempar dari tempat yang paling tinggi. Kalau di Jakarta tempat yang paling tinggi apa? Monas. Bawa ke atas Monas, lempar dari atas. Ada juga yang mengatakan hukuman matinya dengan dirajam sampai mati seperti zina. Ada juga hukuman matinya dengan dipenggal kepalanya. Yang jelas para sahabat menghukumi pelakunya dengan hukuman mati. Dan tegas, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak diberi ruang. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, ya, al-fa'il wal maf'ul, ya, pelaku dan yang menjadi pelaku dan apa nih? Pelaku dan yang diajak dan yang mengajak. Nah, begitu. Pasangan, betul. Ya. Pelaku dan pasangannya, kata Nabi SAW, kedua-duanya diberikan hukuman. Ya. Kedua-duanya diberikan hukuman.
Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, karena penyakit liwat itu bisa menular. Ya, harus segera diantisipasi. Semoga masyarakat kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit liwat ini. Anak-anak kita harus dijaga ya dari apa yang mereka konsumsi, dengan melihat, didengar tontonan mereka, jangan sampai terpengaruh. Dan jangan menganggap sepele masalah ini ya. Karena ini merebak loh, mereka itu revolusi. Ya, mereka itu mengadakan pergerakan di bawah tanah ibaratnya. Tidak dipublikasikan. Tapi lambat laun ya, banyak yang terpengaruh, mulai terpengaruh. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka saya ulangi ya bahwa ketika Allah menyebut ya wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan tentang penciptaan pria dan wanita, maka manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara pria dengan wanita, bukan sesama jenis. Baik, kemudian pada ayat selanjutnya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah menyebut kalimat yang disumpahi. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu pasti berbeda-beda dengan perbedaan yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yakni berbagai amal perbuatan kalian, yakni hamba-hamba di muka bumi ini, itu pasti berbeda-beda. Ada yang bahkan bertentangan, ada yang bertolak belakang, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang besar, ada yang kecil. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dengan sunnatullah, ketentuan-ketetapan Allah, diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda. Ya. Maka perbedaan antara manusia itulah perkara yang tabiat, sudah Allah tentukan, pasti berbeda-beda. Perbedaan yang disinggung di sini adalah as-sa'ya. As-sa'ya itu apa? Terkait dengan perbuatan, aktivitas, pekerjaan. Itu yang lumrah dan tabiat, dan memang begitu yang Allah ciptakan. Dan kita pun mengimani hal itu. Bukan terkait dengan keberagamaan, keyakinan yang tidak boleh kalau masalah ini untuk berbeda-beda. Bukan itu. Ya, kalau masalah agama, masalah penghambaan, masalah ibadah, tidak boleh beda-beda. Hanya satu tujuannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beda-beda dalam masalah ini. Perbedaan yang disinggung sini adalah apa yang mereka kerjakan, aktivitas pekerjaan mereka. Kemudian, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun bagi yang a'ta, suka memberi dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa. Nah, di sini penegasan ya, bahwa yang Allah inginkan bukan hanya suka memberi, tapi dia yang suka memberi dan bertakwa. Kan sekarang ini banyak orang, ada sebagian orang yang meyakini dengan bersedekah itu akan selamat. Dengan bersedekah itu usaha akan lancar. Dengan bersedekah itu rezeki akan lancar. Tapi tidak memperhatikan ketakwaan dan kesolehan dirinya. Betul tidak? Apakah bermanfaat ini? Tidak. Ayatnya menyebutkan, dia yang suka memberi dan dia bertakwa. Maka kalau ada orang yang mengandalkan sedekah untuk lancarnya rezeki, tapi dia enggak bertakwa kepada Allah, enggak sholat, enggak baca Quran, enggak soleh, enggak ada gunanya sedekahnya. Tidak ada gunanya bagi dirinya sedekahnya tersebut. Ya. Karena hadirin yang saya muliakan, kalau yang namanya sedekah dengan makna memberi, itu ada bukan hanya pada orang-orang beriman. Ada pada orang yang tidak beriman. Orang kafir juga jangan dikira nggak sedekah. Mereka bahkan
Ada yang mereka itu sedekahnya dengan nilai mengalahkan sedekahnya kaum muslimin, betul tidak? Apakah berguna? Tidak berguna bagi mereka. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang paling penting adalah ketakwaan kita kepada Allah, peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah apa yang kita lakukan, apakah dengan sedekah atau memberi, akan bermanfaat untuk kita. Kemudian Allah katakan setelahnya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Kalau dalam terjemah al-husna dikatakan pahala. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan al-husna di sini adalah ucapan yang terbaik. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan al-husna yaitu yang ditinggalkan oleh syariat, itulah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ya. Begitu juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan al-husna adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagai ulama mengatakan al-husna itu adalah surga. Ya, dan juga sebagai ulama mengatakan al-husna adalah pahala. Ya, dan semua itu tidaklah bertentangan, saling menguatkan. Ya. Yang pasti, yang paling mendasar al-husna adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebab al-husna bermakna kalimat atau ucapan yang terbaik. Dan ucapan yang terbaik yang diinginkan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi tentunya. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah katakan, barang siapa yang membenarkan al-husna, membenarkan agama ini, membenarkan Al-Quran, membenarkan sunnah, membenarkan adanya surga, membenarkan pahala. Apa keutamaannya? Allah katakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Dia akan mendapatkan kemudahan. Kami akan mudahkan untuknya dengan begitu mudahnya. Ya. Allah akan berikan kemudahan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, fa sayuyassiruhu Allahu azza wa jalla lil yusra fi umurihi kulliha, fi umuri dinihi wa dunyahu. Walihada tajid aisarun nasi amalan wa man ittaqallah azza wa jalla. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa kullama kana al-insanu atqa lillahi kanat umuruhu aisar lahu. Allah mengatakan, kami akan mudahkan urusannya. Kami akan mudahkan urusannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia yang beriman, bagi dia yang suka bersedekah, dia yang bertakwa, dia yang membenarkan agama. Allah akan berikan kemudahan untuknya pada perkara apa? Pada semua urusan dirinya. Pada urusan agamanya, pada urusan keduniawiannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, oleh karena inilah hadirin, tidaklah ada seseorang yang semakin bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, melainkan dia akan semakin mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang suka bersedekah, semakin bertakwa, semakin membenarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan pertolongan dan kemudahan untuknya. Oleh karenanya lah Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Di surah At-Talaq ayat keempat Allah juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan urusan-urusannya kemudahan. Kullama kana insan, dan sebaliknya, semakin seseorang itu jauh dari Allah, semakin tidak bertakwa, semakin bakhil. Inilah pada ayat-ayat setelahnya yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan agama ini, tidak membenarkan agama ini, fasanu yassiruhu
lil usra. Kami akan berikan kesulitan untuk dirinya. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya menjelaskan, semakin jauh seseorang itu dari Allah, semakin mendustakan atau tidak membenarkan agama, ya, semakin tidak menjalankan agama, tidak bertakwa, maka semakin sulit hidupnya. Ya. Semakin sulit kehidupannya. Kata beliau, kesulitan akan dia rasakan pada dirinya, pada kehidupannya. Ya. Ini berdasarkan ayat-ayat ini hadirin. Jemaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, perhatikan. Akan datang syubhat dari syaitan. Akan ada syubhat dari syaitan. Akan ada narasi ini, akan ada statement, akan ada penyesatan. Dengan mengatakan bahwa enggak juga. Kalau kita lihat di luar sana, ada kok orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, tidak beriman, tapi kemudahan ada pada dirinya. Ya. Ini hadirin yang saya muliakan adalah kalimat yang bertolak belakang dengan ayat-ayat tadi. Betul tidak? Bertolak belakang kan? Ya. Maka mana yang lebih kita percaya? Al-Quran atau kalimat ini? Hah? Al-Quran atau kalimat ini? Sekarang pertanyaan saya, pada realita, betul nggak nih? Ada nggak nih? Benar-benar ada nggak nih? Orang yang dia nggak beriman kepada agama, dia yang tidak dekat dengan Allah, tidak bersedekah juga, dia mudah urusannya. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Pada realitanya. Bagaimana penjelasannya? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, jangan goyah untuk tetap membenarkan Al-Quran. Ini dulu yang harus selalu kita jaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di beberapa tempat dalam Al-Quran, bukan di ayat-ayat yang kita baca ini. Allah tegaskan bahwa orang yang tidak beriman itu pasti akan merasakan kesulitan, kesengsaraan dalam hidupnya. Semisal ayat tersebut di surah Al-An'am 125. Allah berfirman, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i." Allah firman, barang siapa yang Allah sesatkan sehingga dia memilih untuk tidak beriman, maka Allah akan jadikan dadanya, hatinya sempit. Ya. Sehingga dia tidak akan merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Seperti rasa oleh orang yang dia ingin naik ke langit. Sebuah perumpamaan tentang sesuatu yang gak mungkin dilakukan. Ada orang nih, jangankan naik ke langit, naik gunung yang terjal. Begitu susahnya, begitu payahnya, tapi dia memaksakan ingin sampai ke atas. Apa yang dia rasakan di dadanya? Sesak kan? Sesak itu. Dia dihantui dengan ambisi untuk sesuatu yang dia gak akan pernah bisa melakukannya. Maka jiwanya akan penuh dengan kesesakan. Sesak jiwanya. Nah, ini firman-firman Allah, ucapan-ucapan dan kalamullah tentang orang-orang yang tidak beriman. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Betul kalau kita saksikan dengan mata kepala kita orang-orang kafir yang tidak beriman itu qad tayassar fi umurihim. Ya, kadang mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan pada urusan-urusan mereka, pada kehidupan-kehidupan mereka. Lakin qulubuhum tashta'illu naran wa dhayqan wa haraja. Akan tapi jiwa mereka pasti akan selalu merasa kegundah-gulanaan,
tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan, selalu merasa gelisah. Berarti hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, yang diinginkan dengan ayat-ayat ini terkait dengan jiwa. Ketenangan dan ketentraman jiwa. Itu yang diinginkan dengan ayat-ayat ini. Bahwa orang-orang yang beriman, membenarkan agama, bersedekah, bertakwa, Allah akan anugerahkan untuk mereka kemudahan untuk merasakan ketenangan, kenyamanan. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, yang mendustakan agama, tidak bersedekah, maka jiwa mereka akan senantiasa merasakan ketidaktenangan, kegelisahan, kegundah-gulanaan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kata beliau, ya, seandainya mereka mendapatkan berbagai kenikmatan, kebaikan, fahuwa tan'imu jasadin faqat, maka itu hanya sifatnya kenikmatan terkait dengan jasad saja, tidak terkait dengan jiwa mereka. La tan'imu ruh, tidak akan mereka mendapatkan nikmat secara ruh. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kaya itu terkait dengan apa? Hati. Laisal ghina, kata Nabi, ghina bikasratil ard, walakinal ghina'u ghina'un nafsi. Bukanlah kaya yang diperhitungkan secara syariat itu dengan banyaknya harta benda, tapi kaya yang sungguhnya itu terkait dengan rasa cukup yang ada di hati. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka ini motivasi untuk kita semua. Ini penjelasan pertama untuk peringatan bagi kita semua. Agar kurangilah ambisi terkait dengan keduniawian. Ya. Karena betapa banyak loh orang yang secara keduniawian berlebih. Bukan banyak lagi, berlebih. Tapi jiwanya nggak tenang, selalu gelisah. Ya, seandainya dia mencari ketenangan, dia dapat hanya sifatnya sesaat. Ketidaktenangan itu akan senantiasa menghantui dirinya siang dan malam. Itu yang lebih banyak kita jumpai terhadap orang-orang yang secara harta benda berlebih. Ini peringatan agar kita jangan sampai seperti mereka. Sehingga menjadikan harta benda ambisi dalam hidup. Jangan. Kemudian penjelasan ini pelajaran untuk kita yang kedua agar menghibur jiwa kita. Kalau Allah menguji kita dengan keterbatasan, nggak usah berkecil hati. Nggak usah berkecil hati. Tentramkanlah jiwa dengan bertakwa kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang yang banyak hartanya. Yaitu ketenangan jiwa. Yang orang banyak hartanya itu mencari-cari itu. Dan mereka gak akan dapatkan. Bisa dipahami? Orang-orang kafir di luar sana. Yang kaya raya yang luar biasa. Yang nol harta bendanya, harta kekayaannya gak bisa terdeteksi lagi. Sudah nolnya udah kebanyakan. Itu hidupnya gak tenang aja. Gak tenang hidupnya. Gelisah terus. Ya. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, ini hiburan, ya, penyemangat, motivasi. Untuk Anda yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan, jangan berkecil hati. Ya. Carilah ketenangan dengan beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beramal saleh, berzikir. Niscaya Allah akan berikan ketenangan itu. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang banyak hartanya. Orang yang tidak beriman itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa? Oh, baik. Mereka hanya merasakan kenikmatan yang bersifat atau terkait dengan jasad saja. Tidak terkait dengan ruh jiwa mereka. Ya.
Dan mengerikannya lagi hadirin, kalau menikmati karunia-karunia Allah tapi tidak beriman kepada Allah, sekali lagi saya tegaskan, ya, menikmati karunia Allah di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini, tapi tidak disertai dengan keimanan kepada Allah, itu Allah sebut akan mengalami istidraj. Apa? Istidraj. Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran surah Al-A'raf 182-183. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidraj mereka. Istidraj itu apa? Membuat mereka lalai. Ya. Sehingga mereka semakin tenggelam, mabuk dengan kekayaan, harta benda, kenikmatan duniawi, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan sampai kepada keadaan siksaan yang sangat keras untuk mereka sudah layak karena mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira mereka yang mendapatkan harta benda, memiliki rumah yang besar, kendaraan yang banyak, tapi tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kira Anda akan selamat dari siksaan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Suatu hari Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yumlid lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yumli lidzalim, betul-betul membiarkan orang-orang yang zalim itu, ya, yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak membenarkan agama itu, Allah biarkan kezaliman mereka sampai tiba suatu saat Allah akan mengazab, menyiksa mereka dalam keadaan mereka tidak sadar dan Allah tidak lepas lagi sudah. Ya. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadhal qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid. Demikian Allah bila mengazab, menyiksa suatu negeri dalam keadaan melakukan perbuatan zalim, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jangan pernah terperdaya. Ada sebuah kisah menarik, ya, diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir beliau, yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ini ulama besar yang pada saat itu beliau juga menjabat sebagai hakim agung. Ya. Kalau di negeri kita hakim tertinggi itu istilahnya apa? Hakimnya apa? Hakim agung kan? Hakim agung. Ini Ibnu Hajar. Di kota Mesir. Ya. Suatu hari Imam Ibnu Hajar, ya, melewati seorang Yahudi. Melewati apa? Seorang Yahudi, Samman, ya, tukang minyak. Ya, bayangkan ya, Ibnu Hajar ulama yang menjabat sebagai apa tadi? Hakim agung. Ketemu dengan Yahudi tukang minyak. Coba bayangkan. Tergambar tentunya yang keadaan yang sangat kontradiksi. Ibnu Hajar keadaannya terbayang sudah, penuh dengan kemewahan. Hakim agung, rapi bajunya, ya, necis pakaiannya, betul begitu. Ya, pejabat negara. Tukang minyak tergambar sudah keadaannya bagaimana? Lusuh, pakaiannya penuh dengan minyak, ya, compang-camping. Ini habis ya waktunya. Kisahnya kita lanjut aja ya di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, ceritanya bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan dari materi yang kita bahas? Silakan. Ya.
Enggak, istidraj itu terkait dengan individu, tidak terkait dengan expose. Ini harus kita pahami dulu. Istidraj itu terkait dengan individu, tidak terkait dengan pengetahuan orang lain. Jangan berpatokan apa yang kita lihat. Karena istidraj itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk seseorang. Berupa semakin jauh dari Allah. Tapi dia menikmati sesuatu gitu kan. Ya. Dia menikmati sekian banyak kenikmatan tapi dia dalam keadaan bermaksiat. Itu istidraj itu. Allah akan menyiksa dia dalam keadaan dia tidak tahu, tidak sadar. Nah, ini keadaan orang dengan Allah Jalla wa'ala. Kadang memang diekspos kita tahu. Tapi bukanlah patokan mengharuskan kita lihat untuk mengatakan dia istidraj itu. Belum tentu. Bisa dipahami nggak? Ada orang, dia ini sudah mengalami istidraj dari Allah. Dalam keadaan kita nggak tahu. Yang kita lihat apa? Dia senang-senang aja, dia baik-baik aja. Tapi di balik itu, siksaan yang dia rasakan. Sebenarnya kita tuh jangan identik untuk memahami kata siksaan itu dengan azab, kepedihan. Enggak. Kata Imam Ibnu Qayyim, siksaan itu berupa ketika dia dipersulit oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Itu siksaan. Siksaan bisa berupa tidak bisa dia beribadah. Itu siksaan. Siksaan bisa berupa dia nggak bisa datang ke masjid padahal dia tetangga masjid. Itu siksaan. Ketika ada Allah buat seseorang nggak bisa dia beribadah, melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan rahmat dan sayang dari Allah, itu siksaan. Bisa dipahami? Jadi jangan menganggap siksa itu cuma berupa kepedihan gitu ya. Tidak enak. Nah, kalau kita mengandalkan pandangan mata, kita bisa jadi melihat orang itu senang-senang terus. Senang-senang terus. Maka untuk mengatakan seorang itu istidraj atau tidak, nggak bisa dengan penilaian kita gitu loh. Jadi pertanyaannya, bagaimana Ustaz? Apakah orang itu istidraj? Kita nggak bisa mengatakan itu. Bisa jadi dia sedang mengalami istidraj dari Allah, perlalaian dari Allah atas nikmat yang dia sedang nikmati. Dalam keadaan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi istidraj itu adalah perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang dia lakukan, tapi dia diberi nikmat. Itu istidraj namanya. Bisa dipahami? Jadi nggak tentu. Saya menjawabnya sulit untuk menjawabnya, karena bisa jadi ada orang yang sampai meninggal pun nggak terlihat dia sedang disiksa oleh Allah. Bisa dipahami? Jadi begitu ya. Hanya antara Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Yang jelas kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari istidraj. Hadirin, ingat itu doa kita. Ya, jangan sampai dihukum oleh Allah dengan istidraj tadi. Apa istidraj tadi? Perlalaian dengan diberikan nikmat tapi bermaksiat. Paham? Ya. Nikmat kaya, nikmat jabatan tapi kufur kepada Allah. Enggak sholat. Itu bukan nikmat sejatinya. Tapi apa? Siksaan. Itulah istidraj. Semakin jauh, semakin keras itu siksaannya nanti. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi mungkin kalau udah satu. Cukup ya? Baik. Ya. Mengukurnya kata Nabi SAW, bila ada seseorang yang diberikan dan dimudahkan oleh Allah apa yang dia inginkan dari dunia, bersamaan dengan itu dia memaksiati Allah. Bukan tidak bersyukur. Keadaan orang itu. Jadi kalau ada orang nih Pak Badrun, dia dapat nikmat. Apakah jabatan, harta, kendaraan, rumah, urusannya mudah, pekerjaannya mudah. Tapi bersamaan dengan itu, dia mengingkari Allah. Bersama dengan itu, dia nggak sholat. Bersamaan dengan itu, dia nggak pernah datang ke masjid misalnya. Bersama dengan itu, banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama pada dirinya. Nah, ini namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Ya, personal, ya, sifatnya subjektif. Ya.
Iya, makanya saya bilang tadi agak sulit kalau untuk kita melihat dengan mata kepala kita nggak sulit. Jadi dipahami? Ya, begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kita akhiri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.